Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yaudah kita semua bangkit berdiri. Mari sapa kiri kanan mengatakan selamat hari Paskah. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan telah tebus dosa kita. Amin. Firman Tuhan berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup dalam dosa. Tapi kabar sukacita bagi kita semua, Kristus telah bangkit dan kubur itu telah kosong. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita puji Dia. Kau penebus kami telah hidup dan bangkit. Tuhan yang menolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakini.
berlimpah dengan syukur buat segala perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Buat karya-Mu yang mulia yang Kau lakukan bagi kami. Engkau telah mati dan tebus dosa kami. Dan hari kami bersyukur karena Kau telah dibangkitkan. Engkau telah mengalahkan maut. Dan Kau telah menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami membalas segala kasih dan kemurahan-Mu. Dengan apa kami membalas segala kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selain kami memberikan hidup kami kepada-Mu, selain kami menjadi umat yang taat kepada-Mu, ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, layakan dan kuduskan setiap kami. Oleh kuasa darah-Mu kami dilayakan untuk masuk dalam hadirat-Mu, bahkan masuk dalam ruang Maha Kudus, berjumpa dengan Kau secara pribadi. Mari jumpai setiap kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkarya di tempat ini. Syakata kaya lapa kaya lapa. Ku datang dengan syukurku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku,
memberikan tubuhnya, darahnya bagi kita. Mari berikan hidup kepada Tuhan.
kepada Tuhan. Ya kaya lama ya lama ya lama. Siara kaya lama ya lama ya lama. Siara kaya lama ya 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 lama. Siara kaya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Siara kaya lama ya lama ya lama ya lama ya lama.
Kami terkagum akan cinta-Mu, akan kasih, akan pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dengan apa kami membalas semuanya selain kami memberikan hidup kami untuk kami persembahkan buat Tuhan. Pakai setiap hidup kami menjadi alat-Mu. Pakai setiap kami boleh menjadi terang Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, urapi kami Roh Kudus. Setiap kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Bicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, Roh Kudus. Biar hari ini setiap umat-Mu boleh mengalami kemenangan. Setiap umat-Mu boleh mengalami janji-janji Tuhan, kuasa Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta, Engkau berdaulat di tengah-tengah kami, Roh Kudus, yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Kristus Tuhan. Shalom. Selamat Paskah. Mungkin bisa kasih salam kiri kanannya, katakan selamat Paskah. Yesus sudah bangkit. Haleluya. Karena kebangkitan Yesus, kita mendapatkan sebuah pengharapan yang baru. Karena kebangkitan Yesus, kita ikut bersama-sama dalam sebuah kemenangan. Karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yesus sudah menang, oleh karena itu kita beroleh kemenangan. Kita disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Khotbah pada hari ini saya beri judul pengharapan yang baru. Mungkin bisa dibantu di multimedia, kita buka ayat dahulu, Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai 10. Kita baca sama-sama 3 ayat, 4 ayat, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Orang-orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang supaya kita diberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Ayat ini sebuah pengharapan. Yesus adalah pintu. Katakan sama saya, Yesus adalah pintu. Pintu apa? Pintu sebuah pengharapan yang baru. Bapak Ibu Saudara, ketika umat Israel 430 tahun diperbudak oleh Mesir, 430 tahun mereka menderita, mereka berteriak kepada Tuhan, minta pertolongan, dan akhirnya Tuhan mengutus nabinya, Nabi Musa, membebaskan Israel. Selama 430 tahun diperbudak, mereka dibebaskan dengan tanda-tanda ajaib yang dahsyat, dibawa ke sebuah tanah namanya tanah perjanjian. Ini adalah sebuah pengharapan. Begitu juga saat Yesus datang di dunia ini, Israel saat itu sedang diperbudak, sedang dijajah oleh Romawi. Mereka membutuhkan seorang juru selamat. Dan Yesus bukan hanya menolong Israel, tetapi dia menyelamatkan umat manusia bukan dari perbudakan Roma, tapi dari perbudakan dosa, supaya kita semua yang percaya selamat. Yesus adalah pintu, sebuah pengharapan yang baru. Seperti Maria dan perempuan-perempuan yang lain pagi-pagi, mereka datang ke kubur Yesus. Dan waktu datang ke kubur Yesus, apa yang terjadi? Pintu kubur terbuka. Pintu yang terbuka, ada sebuah pengharapan yang baru. Yesus adalah pintu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pergi ke
mall, kita pergi ke hotel, itu biasa di pojok itu ada gambar pintu di atasnya. Itu ada warna hijau, ada orang keluar, ada logo. Dan di bawahnya ada tulisan emergency exit atau pintu darurat. Ya, Bapak Ibu pernah lihat pasti kalau pergi ke gedung-gedung itu biasanya ada emergency exit. Di Malaysia, pintu darurat itu namanya pintu kecemasan. Pintu kecemasan. Jadi kalau kita lagi cemas, kita lagi khawatir, masuk ke pintu itu, lalu jadi bahagia. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita takut, masuk ke pintu itu, yaitu pintu evakuasi. Kalau misal ada bencana, keluar dari pintu itu. Pintu kecemasan itu Yesus. Saudara, saat ini kita sedang ada di tengah-tengah kekhawatiran. Kita ada di tengah-tengah kecemasan. Saat semua berita inflasi, krisis ekonomi, semua berita tentang itu. Bank di Amerika kolaps. Kita mulai takut. Harga-harga semua naik, barang-barang semua naik. Tapi ada satu yang turun. Berat badan saya turun. Karena puasa kemarin, jadi berat badan turun. Lumayan 2 kilo Bapak Ibu. Ada yang puasa, boleh angkat tangan? Bapak Ibu Saudara, saat semuanya naik, ternyata berat badan bisa turun. Yesus adalah pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini bicara mengenai sebuah pengharapan. Waktu kamu masuk melalui aku, kamu percaya kepada korban Kristus di atas kayu salib, kamu akan selamat. Kerajaan surga, keselamatan hanya ada melalui Yesus. Dan kamu akan keluar menemukan padang rumput. Ini bicara mengenai sukacita, damai sejahtera. Ada sebuah ketenangan di dalam Yesus. Kenapa Yesus harus menebus kita? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Yang pertama, Yesus ingin membawa sebuah apa? Pemisahan. Katakan sama saya, pemisahan. Apa itu pemisahan? Alkitab berkata di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Bisa dibantu? Tampilkan ayatnya, 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Satu Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, ternyata Yesus mati di atas kayu salib supaya kita dikuduskan. Kudus di dalam bahasa Ibrani itu artinya dipisahkan. Kalau saudara membaca Alkitab dari awal, itu Tuhan memisahkan. Memisahkan dari terang dan gelap. Memisahkan air di antara air. Memisahkan laut dan darat. Kalau saudara baca kitab Kejadian, itu isinya Tuhan memisahkan. Tuhan ingin memisahkan yang baik dan yang jahat. Tuhan ingin memisahkan bangsa Israel di tengah-tengah Mesir. Mesir kena tulah, Israel dipisahkan. Jadi arti kata kudus itu artinya dipisahkan. Bapak Ibu Saudara, kita dipisahkan sama Tuhan dari dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Kematian di atas kayu salib, darah yang dikorbankan, darah yang dicurahkan, supaya kita dikuduskan atau kita dipisahkan. Kenapa sih kita harus dipisahkan? Karena Tuhan ingin pamerkan kita. Tuhan ingin memamerkan kita. Karena kita adalah terang. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Terang itu ditaruh di mana? Diletakkan di mana? Di atas. Bukan diumpetin di dalam kolong lemari, kolong meja begitu ya.
Pelita itu harus taruh di atas supaya semua orang melihat. Tuhan menguduskan kita, Tuhan memisahkan kita. Supaya apa? Supaya orang melihat, wah ternyata ini anak Tuhan. Anak Tuhan itu rajin, anak Tuhan itu jujur, anak Tuhan itu mengasihi, murah hati, anak Tuhan itu setia, anak Tuhan itu sabar. Siapa anak Tuhan di tempat ini? Berarti kita adalah terang, amin. Tuhan ingin memamerkan kita di tengah-tengah dunia, supaya orang melihat, ternyata kamu adalah anak Tuhan, ternyata kamu adalah pengikut Yesus. Kita adalah terang, kita dipisahkan. Yesus mati di atas kayu salib, memberikan sebuah pengharapan yang baru, supaya kita dikuduskan, kita dipisahkan. Lawannya kudus adalah dosa. Apa lawannya kudus? Dosa. Kalau kudus artinya apa, Bapak Ibu? Dipisahkan. Nah, kalau dosa artinya apa? Dosa itu artinya meleset dari sasaran. Saudara kalau suka menembak atau memanah, itu pasti ada sasarannya, ada targetnya, benar ya? Targetnya itu biasa di tengah, skornya itu biasanya paling besar ya. Mulai dari 100, terus mengecil sampai akhirnya kalau di luar target itu skornya berapa? 0. Dosa itu membuat orang-orang Kristen, pengikut Tuhan itu meleset dari sasaran, meleset dari rencana Tuhan. Tuhan ingin kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Iblis itu datang untuk mencuri. Tuhan ingin kita diberkati, tapi iblis ingin kita dikutuk. Tuhan ingin kita selamat, tapi iblis ingin kita masuk neraka. Artinya meleset dari rencana Tuhan. Tuhan ingin memisahkan kita supaya kita jadi terang, tapi iblis, dia buat kita meleset dari rencana Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Meleset supaya rencana Tuhan itu gagal. Dosa itu membuat kita meleset, membuat kita menjadi turun standarnya, nilainya. Kalau kita berkata bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa siapa? Benar. Coba lihat kiri kanan, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Atau ada yang mukanya masih ditekuk-tekuk, masih kelihatan sedih, masih tidak berbahagia, masih ketakutan. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya, tetapi iblis merusak gambar itu dengan ketakutan, kemarahan, pahit hati, kecewa, tersinggung, sehingga gambarnya Allah itu dirusak. Amin. Saudara, meleset yang harusnya kita sesuai dengan gambar rupa Allah, penuh dengan kasih, murah hati jadi pelit, sabar jadi suka marah-marah, setia jadi suka selingkuh. Iblis merusak gambar itu. Itu dosa. Contoh, apa sih contoh dosa? Contohnya bohong, ya. Bohong itu dosa. Tidak jujur. Saudara, waktu kita dipercaya oleh bos kita uang 10 juta, saudara dipercaya, kita pegang kas, ya. Yang bendahara biasa pegang kas. Tiba-tiba bos kita tanya, mana uang 10 juta? Dikasih 7,5 juta. Loh, mana yang 2,5? Waduh, tidak tahu Pak, mungkin ketiup angin. Mulai bohong, mulai berkelit, mulai ngeles. Kira-kira bisa dipercaya lagi tidak sama bosnya? Tidak. Bohong itu menurunkan standar. Dan biasanya waktu turun standar itu mulai tidak dipercaya lagi. Nggak mungkin dikasih kepercayaan uang lebih dari 10 juta. Langsung mungkin bisa dipecat,
Mungkin tidak lagi dipercaya jadi bendahara, turun pangkat, bisa jadi. Karena dosa. Dosa itu merusak pikiran kita. Ada seorang pria datang kepada pendeta. Pak pendeta, tolong doakan saya. Kenapa Pak? Apa yang bisa saya doakan? Tolong Pak, tolong doakan saya, supaya saya tidak lagi berbuat bohong lagi, supaya saya tidak lagi berkata-kata bohong, supaya saya bisa ngomong jujur. Loh kenapa? Jadi begini Pak, saya bohong sama istri saya. Loh. Terus untuk menutupi bohong yang pertama, saya bohong lagi yang kedua. Terus istri saya mulai tahu, curiga, saya bohong lagi yang ketiga. Terus menerus saya bohong, sampai bohong ke-10. Sampai bohong ke-10, saya lupa bohong yang ketiga. Akhirnya saya ketahuan Pak, tolong doakan saya. Bohong, terus bohong. Orang yang terikat dengan dosa, dia akan terus menerus melakukan itu. Dosa itu merusak, menurunkan standar, merusak pikiran. Dosa itu menghancurkan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa baik bagi hidup kita. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan semua keindahan di Taman Eden. Tetapi karena dosa, rencana Tuhan itu batal. Apalagi akibat dosa. Dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Karena dosa kita jadi takut. Saudara, ada yang habis buat dosa tiba-tiba langsung masuk menara doa begitu. Wow, langsung bersemangat melayani Tuhan. Tidak ada. Biasanya orang kalau habis buat dosa itu takut ketemu Tuhan. Seperti Adam dan Hawa, habis buat dosa dia takut, dia sembunyi, merasa tidak layak. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Apakah kita bisa hidup di dalam kekudusan? Bisa, waktu kita mau membuka hati kita. Berikutnya, kekudusan. Kematian Yesus di kayu salib selain membawa pemisahan, dia memberikan sebuah pengharapan yang baru. Waktu Israel keluar dari Mesir, mereka berharap pada Tuhan. Wah, ada tanah perjanjian, ada harapan. Saudara datang di tempat ini, saudara pasti punya pengharapan akan kerajaan surga. Amin. Semua mau masuk surga. Yang mau masuk surga siapa? Kita semua mau masuk surga. Itu kan pengharapan. Ada sebuah pengharapan yang baru. Kita pengharapan itu dari dalam. Sebuah perasaan, sebuah keinginan. Bayangkan kalau Thomas Alva Edison tidak punya pengharapan akan bola lampu. Percobaan ke 100 saja, dia sudah merasa, sudahlah, nyerah. Tidak ada harapan. Mungkin hari ini kita tinggal dalam kegelapan. Tetapi karena ada sebuah pengharapan, dia terus coba, Akhirnya percobaan ke 1000 kurang 1, dia berhasil. Ada sebuah pengharapan. Kekudusan itu dimulai dari dalam. Pengharapan itu dari dalam. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengendarai mobil, biasanya ada wiper ya, di mobil. Apa gunanya wiper? Untuk membersihkan kaca mobil, supaya kita bisa melihat jauh ke depan. Waktu tiba-tiba burung lewat, terus dia tiba-tiba buang kotoran gitu ya, saudara pasti refleks nyalain wiper, airnya disemprot, dibersihkan kaca depannya. Kenapa kita selalu lakukan itu? Supaya kita bisa melihat jauh ke depan. Kekudusan Tuhan itu membuat mata kita bisa melihat jauh ke depan. Yang mengerti katakan amin. Kan tidak ada orang yang mau biar saja kaca mobilnya buram,
Biar saja kaca mobilnya kotor, kelihatan antik, saudara nyetir sambil gelap-gelap begitu ya, bisa nabrak. Sama seperti jendela di rumah gitu. Wah, biar saja kelihatan buram, kan vintage, lagi keren, antik, gaya klasik gitu ya. Biar saja kotor, berdebu, buram, saudara tidak akan bisa melihat jauh ke depan. Saudara tidak akan bisa melihat pemandangan di luar. Itu berbahaya. Dosa membuat kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Tapi karena darah Yesus, Dia menguduskan, Dia memisahkan, Dia menyucikan kita. Maka dari dalam diri kita yang kotor-kotor itu dibersihkan. Kita bisa melihat jauh ke depan. Kita bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita perlu dibersihkan. Sama seperti saudara kalau minum, saudara pasti minum air putih, air bersih ya. Ada yang minum air kotor? Tidak ada. Saudara kalau mandi pakai air apa? Ada yang mandi pakai air kotor? Tidak ada, harus pakai air bersih. Saudara kalau berenang begitu ya, saudara lihat airnya, wih kotor sekali, hijau sampai nggak kelihatan dasarnya. Saudara mau berenang di sana? Terpaksa, tapi habis keluar berenang itu bisa gatal-gatal. Saudara pasti ingin pakai air bersih, mandi pakai air bersih, minum dengan air bersih, cuci dengan air bersih ya. Saudara kalau cuci piring, cuci baju, ada yang pakai air kotor, air yang penuh dengan lumpur begitu ya, bisa bersih tidak? Tidak. Kekudusan itu membersihkan, tapi dosa mengotori. Ada yang suka hidup di dalam dosa, berarti Anda suka yang kotor-kotor. Itu aneh kan? Aneh tidak? Kalau Anda suka minum air bersih, tapi Anda suka hidup dalam dosa, artinya Anda suka yang kotor-kotor. Dosa itu mengotori hidup kita, tapi kekudusan Tuhan itu membersihkan, menyucikan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tinggalkan dosa. Yang mau katakan amin. Yesus mati di atas kayu salib supaya kita bebas dari dosa. Yesus mati di atas kayu salib supaya kita dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Sama seperti hidup kita, kita suka ingin yang bersih. Wah, kalau kamar bersih, rumah bersih, jendela semua bersih, rasanya bagaimana? Ada rasa senang, nyaman. Coba kalau sudah pulang dari kantor, dari toko, sampai di rumah berantakan semua, kotor, lumpur di mana-mana, coret-coret dan segala macam, baju semua numpuk kotor, piring semua kotor semua. Gimana rasanya? Dari mana perasaan itu? Dari dalam. Kekudusan itu dari dalam. Yesus menguduskan kita dari dalam. Ada perasaan damai, sukacita, sekalipun ada di tengah kecemasan, sekalipun ada di tengah kekhawatiran, tapi Yesus menguduskan kita. Ada rasa damai. Nah, itulah kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan memberikan sebuah pengharapan yang baru. Saudara kalau main ke Jakarta, di daerah Jawa Barat gitu ya, Jakarta Coret ya, daerah Kerawang, itu ada sebuah tanah kuburan. Beberapa puluh tahun yang lalu, tanah di sana itu harganya 500 per meter. 500 rupiah, bukan 500 ribu. 500 rupiah per meter, murah tidak? Murah. Tapi 500 rupiah per meter saja tidak ada yang mau beli. Kenapa? Karena jauh dari Jakarta. Itu jaraknya puluhan kilometer dari Jakarta. Siapa yang mau beli? Tetapi tiba-tiba disulap oleh seorang pengusaha yang bisa melihat jauh ke depan. Sekarang harga tanah itu, tanah kuburan, ada yang per meternya 12 juta semeter, bahkan ada yang 300 juta semeter. Kafling 2x2 bisa dijual 2,9 M. Ada yang mau beli banyak,
namanya San Diego Hills, tanah kuburan. Karena bisa melihat jauh ke depan. Orang yang hidup dalam dosa, dia tidak bisa melihat jauh ke depan karena terikat. Seperti bangsa Israel diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh Mesir. Mereka tidak bisa melihat ada sebuah janji Tuhan, ada sebuah pengharapan yang baru. Mereka terus terikat dengan dosa, terikat dengan penyembahan berhala, terikat dengan Mesir. Sekalipun sudah di padang gurun, sekalipun sudah keluar dari Mesir, mereka masih terikat dengan dosa. Akhirnya yang selamat berapa orang? 2, Yosua dan Kaleb dari generasi Mesir itu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat sebuah pengharapan jauh ke depan karena dosa. Yang berikutnya, Yesus mati, Yesus bangkit supaya kita bisa menerima yang terbaik. Katakan sama saya, yang terbaik. Bukan lagi yang baik, tetapi yang terbaik. Tuhan ingin memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Waktu saya membaca Alkitab, ya, kita lagi ada program baca Alkitab, masuk kitab Keluaran, Imamat, itu rasanya sangat mengerikan. Di mana-mana Tuhan murka, Tuhan marah dengan bangsa Israel. Tuhan berikan perintah, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Kalau lakukan ini, mati. Kalau lakukan ini, dirajam oleh batu. Kalau lakukan perzinahan, dilempari oleh batu. Kalau lakukan segala macam, najis, kotor. Rasanya semuanya berat sekali hidup zaman itu. Tapi waktu saya baca dengan benar, semua perintah diberikan oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Semuanya untuk kebaikan. Coba dari 10 perintah Allah, ada yang tidak baik? Jangan mencuri, benar nggak boleh mencuri. Jangan membunuh, benar. Jangan bersaksi dusta, benar. Kalau misalnya ada orang sakit kusta, diisolasi, ya benar. Karena kalau misalnya gabung sama-sama, itu bisa kena penyakit. Kalau orang kena mayat, najis, ya mungkin saja mayatnya itu terkontaminasi, ada virus, ada bakteri. Ya benar, harus disingkirkan dulu, diisolasi berapa hari? 7 hari. Kalau orang berzina, harus dirajam oleh batu. Kenapa? Supaya mereka takut dan menghormati namanya kekudusan di perkawinan. Benar tidak? Benar. Rasanya semua perintah Tuhan sekalipun mengerikan, tetapi tujuannya adalah baik. Rasanya berat, tetapi semua untuk kebaikan. Saya langsung berpikir, iya ya, Tuhan itu seperti Bapa yang sayang sama anak-anaknya. Saudara ingat waktu masih kecil, ya, saudara kalau punya anak gitu ya, suka mandi gitu ya. Anak saya si Daryl selalu kalau mandi itu selalu disuruh, Daryl mandi, Daryl jangan lama-lama gitu ya. Dikasih peringatan, jangan ini, ayo lakukan ini, ayo main keyboard, latihan. Dia sambil marah-marah, dia sambil kesel gitu ya, wah lagi asik nonton, disuruh latihan, disuruh mandi. Rasanya baginya nggak enak. Tapi kita yang lakukan, kita yang memberikan perintah, kita tahu tujuannya apa? Baik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin memberi yang terbaik buat kita. Contoh, memberi perpuluhan, ya, memberi perpuluhan. Kenapa Tuhan kasih hukum tentang perpuluhan? Apakah itu tidak baik? Kalau saudara membaca ayat tentang perpuluhan, waktu engkau memberikan persepuluhan, maka tingkap-tingkap langit dibukakan, akan dijauhkan dari belalang pengerik pindahan pelahat. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Apakah Tuhan kurang kaya sehingga dia minta perpuluhan? No. Tujuannya untuk kita.
kebaikan kita. Tuhan itu luar biasa kaya, Bapak Ibu. Ada orang kaya di tempat ini? Ada orang kaya? Gak usah angkat tangan. Sekalipun Anda kaya, kalau Tuhan mau jual satu planet aja, saudara bisa beli? Gak ada yang bisa beli planet. Boro-boro beli planet, pikirin kesana aja susah. Gimana caranya planet? Tuhan kita super kaya, tapi kenapa dia harus memberikan perintah tentang memberi? Rasa puluhan. Karena untuk kebaikan kita. Jadi seluruh perintah Tuhan adalah untuk kebaikan, karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia ingin memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Yang berikutnya, yang terakhir, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu supaya membuat hidup kita menjadi bernilai. Bisa kasih tahu ke diri kalian, kamu bernilai. Kita bernilai. Dengan darah yang mahal, Dia memberi kita, Dia menebus kita. Waktu Dia di atas kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Saudara tahu apa bahasa aslinya sudah selesai? Di dalam bahasa Yunani, sudah selesai itu tetelestai. Kalau saudara pedagang, kalau saudara seorang pengusaha, biasanya ada nota. Ya. Saudara beli barang, biasanya ada nota. Ada nota lunas. Ada nota lunas. Wah, sudah dibayar, lalu kita kasih nota lunas. Ya. Biasanya kalau pedagang tahu, wah, udah dibayar, udah lunas, dikasih nota lunas. Nah, kata tetelestai, sudah selesai, itu artinya lunas. Sama di transaksi perdagangan, lunas. Apa yang lunas? Saudara dan saya sudah lunas dibeli oleh Yesus. Amin. Kita yang tadinya diperbudak oleh dosa, kita yang tadinya tidak selamat karena dosa warisan, kita dibeli dengan darah yang mahal. Karena kita bernilai, kita sudah lunas dibeli. Tuhan menguduskan kita, Tuhan memisahkan kita karena kita bernilai. Jangan pernah menganggap saya tidak bernilai. Apalagi yang perempuan, wow. Biasanya kalau sudah umur kepala 3, kepala 4 gitu ya, belum punya pasangan hidup, wow, langsung di sel gitu ya. Jangan. Anda bernilai. Saudara kalau pergi ke matahari gitu ya, biasanya ada barang sel. Makin tinggi selnya, saudara, apalagi ibu-ibu paling senang gitu ya. Sel 50%, sel 70%, buy one get one. Senang. Tapi biasanya barang-barang sel itu ada di keranjang yang udah tumpuk-tumpuk, diacak-acak, bener. Banyak sekali orang-orang kerumun di sana, dipegang sana, dipegang sini. Itu sel. Itu namanya sel. Jangan pernah takut Tuhan tidak memberikan pasangan hidup. Percaya, pengharapan, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Jangan sampai di sel. Loh, tapi kan kalau nggak sel, gimana mau laku? Saudara, ada nggak baju yang harganya 1 juta, 1 biji? Ada nggak? Ada. Ada nggak baju kaos yang harganya 10 juta, 1 biji? Ada? Ada. Merek Armani, merek dari Italia, dari Prancis. Ada nggak yang mau beli kaos harga 10 juta 1 biji? Banyak. Karena kita bernilai. Orang beli HP merek yang gambarnya apel, digigit, itu harganya puluhan juta. Ada yang mau beli? Orang ngantri-ngantri, Bapak Ibu. Jangan pikir, wah saya mau sell. Tidak, kita ini bernilai. Yesus mati di atas kayu salib karena kita bernilai.
Orang yang bernilai itu pasti dilihat, wah, ini yang lain hidupnya tidak jujur, tapi ini satu jujur, ada nilainya. Yang lain karyawan semuanya tidak pernah on time kerjanya, selalu molor, terlambat, tapi yang satu ini rajin. Bos lihat bernilai. Yesus menebus kita karena kita bernilai. Dengan darah yang mahal, Dia tebus kita. Artinya kita bernilai. 1 Petrus 1 ayat 22. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup kudus? Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi kalau kita mau hidup kudus, kita mau menerima yang terbaik, mendapatkan pengharapan yang baru, kita harus taat kepada kebenaran, taat kepada firman Tuhan. Hari ini dengar firman Tuhan tentang kejujuran, mulai lakukan itu jujur. Minggu depan kita dengar khotbah tentang kesetiaan, ayo belajar setia. Minggu depan kita dengar khotbah lagi tentang kesabaran, ayo belajar sabar. Kita tidak dituntut langsung hidup benar 100%. Tidak. Saudara kalau punya anak kecil, tidak mungkin begitu lahir langsung manjat pohon, gitu ya. Begitu lahir, apa yang terjadi? Benar. Udah ada yang bisa begitu lahir, mami mau susu, dia cuma bisa gerak-gerak, nangis. Mulai 9 bulan belajar berjalan, belajar berbicara, seperti anak saya yang kecil, Briel. Sekarang, wih kamu cerewet sekali ya. Dulu ngomong aja masih tapi sekarang wah sudah lancar. Wih cerewet ya, wih lancar bicara ya, enak ngobrol sama anak ini. Udah 2 tahun lebih. Ada stepnya. Begitu juga kekristenan, itu ada step, ada langkah demi langkah. Tuhan tidak paksa kita. Begitu kenal Yesus, harus hidup suci, kudus, jujur, sabar, setia, murah hati. Tidak. Belajar untuk taat. Ada langkahnya. Waktu mulai berjalan, dia mulai jatuh, kakinya mulai luka, merah-merah badan, kakinya, lututnya karena jatuh, terbentur kepalanya. Tapi dia bangkit lagi, bangun lagi, jalan lagi. Ya, kalau yang punya anak kecil, kita bisa lihat langkah demi langkah. Nah sekarang pertanyaannya, saudara di tempat ini sudah menjadi pengikut Yesus berapa lama? Apa yang sudah kita lakukan? Kita ada di tahap yang mana? Kan lucu kalau ada orang umur 35 tahun masih belum bisa jalan. Jalan 1 langkah jatuh. Masih bebean, ileran gitu ya. Umur 35 tahun masih ileran. Lucu. Nah, kita sudah lebih, mungkin ada yang lebih dari 30 tahun jadi Kristen. Ada yang masih suka tidak jujur. Ada yang masih suka tidak sabar, tidak setia. Wah, berarti kita belum lewat itu. Ayo kita belajar lagi, melangkah lagi. Amin. Saya pun masih belajar, Bapak Ibu. Dengar khotbah kekudusan. Mari kita belajar hidup kudus. Tuhan memberkati. Saya menghadap pemain musik ke depan. Hidup di dalam kekudusan artinya Tuhan ingin memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Hidup dalam kekudusan karena kita bernilai. Tuhan ingin memisahkan kita supaya dunia melihat terang Yesus dalam hidup kita. Mari tinggalkan dosa, tinggalkan cara hidup yang lama, supaya kita bisa melihat jauh ke depan.
pada sebuah pengharapan yang baru di dalam Yesus. Kita berdoa. Mungkin ada di tempat ini yang masih bergumul dengan dosa. Engkau masih jatuh bangun di dalam dosa. Waktu engkau jatuh, ayo bangkit lagi. Bangkit lagi. Seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan, bangkit lagi. Jangan menyukai dosa. Kalau sudah jatuh, ya sudah, biarkan saja jatuh. Bangkit lagi. Tinggalkan dosa. Seperti Yesus yang menebus dosa kita di atas kayu salib, karena Dia ingin kita hidup di dalam kekudusan.